Hai, selamat datang di coding.id. Kita akan membahas mengenai loop statement, di mana kita akan mengerti terlebih dahulu apa pengertian dari loop statement, jenis-jenis dari loop statement, dan juga bagaimana kita mengimplementasikannya pada JavaScript code. Dan juga kita akan mencoba untuk berlatih penggunaan loop statement yang sudah kita bahas hari ini. Pertama, kita akan mengerti dahulu apa itu loop statement. Jadi loop statement itu adalah ketika kita mau mengulang sebagian code atau beberapa baris code secara berulang kali sampai suatu kondisi tertentu atau dengan kondisi tertentu. Jadi teman-teman jika ada code yang teman-teman rasa perlu melakukan pengulangan secara terus-menerus dengan suatu kondisi, misalnya selama dia masih ada isinya, dia akan berjalan terus, diulang terus. Nah, itu namanya loop statement. Nah, jenis-jenis loop statement ini ada beberapa di JavaScript. Kita bisa lihat di sini ada while loop, do while loop, for loop, dan for each loop. Nah, ini teman-teman nanti kita akan coba membahas satu-satu dan juga akan mencoba mempraktekannya di code secara langsung. Kita mulai dari while loop. Nah, loop yang pertama yaitu while loop. Di sini kalau kita lihat, kita masih menggunakan flowchart di sini. Di sini mulai dengan adanya kondisi, oke. Tadi ya, kita akan mengulang suatu statement dalam kondisi tertentu. Jadi selama kondisinya true, dia akan mengulang proses yang sama. Tuh. Nah, ini dia akan cek jika kondisinya benar true, dia akan menjalankan statementnya. Jika sudah selesai, statementnya sudah dijalankan semua, maka dia akan kembali untuk mengecek conditionnya. Nah, jika condition ini masih terpenuhi, dia akan menjalankan lagi, dan jika tidak, dia akan masuk ke false atau tidak menjalankan statement lagi sehingga berakhir dengan end. Nah, while loop di sini sintaksnya seperti ini. Ada tulisan while, oke. Dilanjutkan dengan dalam kurung dengan isi condition yang kalian harus penuhi untuk menjalankan statementnya. Tuh, jika misalnya nih kalian masuk ke sini dan langsung mengecek expressionnya atau conditionnya tidak sesuai, maka tidak ada statement yang dijalankan. Makanya tadi di penjelasan bisa saja berulang 0 sampai lebih dari 1 kali. Gitu. Di sini kita akan coba langsung saja di Visual Studio Code kita. Penggunaan while loop. Nah, saya sudah membuat satu JS baru yaitu loop statement dan mengganti indeks HTML-nya menjadi loop statement. Jadi teman-teman bisa langsung jalankan di live server. Kita akan coba di sini kita buat while. Misalnya kita buat satu variabel let number sama dengan 10. Jadi kita misalnya mau mengulang kita buat countdown gitu ya. Countdown di mana nanti kayak saya mau ngitung 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 1. Tuh. Atau kita mau coba misalnya kita mau ngeprint sesuatu sebanyak 10 kali gitu ya. Ini juga bisa. Nah, tapi saya mau coba yang countdown dulu. Jadi saya mau console log numbers-nya. Nah, kita buat kondisi dulu. Dimana jika numbers tidak sama dengan 0, maka dia akan ngejalanin ya. Ini bacanya gini. Jika numbers tidak sama dengan 0 ya, jika 10 tidak sama dengan 0, maka dia akan jalan. Tuh. Nah, setelah misalnya dia console log, dia akan ngecek lagi 10 tidak sama dengan 0 nggak, dia akan jalan. Nah, hati-hati teman-teman dalam penggunaan while di sini. Ketika kita menggunakan while, teman-teman harus hati-hati dengan kondisinya. Kalau di sini kalau hanya begini doang, dia akan melooping terus sehingga menyebabkan browser kalian mungkin jadi memory full ya, karena dia console log terus nih, nggak selesai karena kondisi ini tidak pernah berakhir. Nah, kita harus membuat kondisi ini bisa berakhir, teman-teman. Gimana caranya? Kita harus membuat angka 10 ini menjadi 0 ya. Dia akan berhenti kalau numbernya udah sama dengan 0 gitu ya. Karena kalau belum sama dengan 0, dia akan jalan terus nih si console log number. Nah, karena itu kita akan membuat di sini
number sama dengan number kurang 1. Jadi ketika dia masuk ke statement, dia akan mengurangi numbernya min 1. Jadi masuk pertama 10, masuk kedua 9, dan seterusnya sampai dia 0. Begitu 0, dia sudah tidak terpenuhi dan dia tidak akan menjalankan statement ini lagi. Kita akan coba save dan kita lihat di browser kita di sini, console log. Saya sudah buka konsolnya di F12. Buka konsol, nih 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Jadi ketika kita lihat di sini number 10, dia ngecek tidak sama dengan 0, dia akan menjalankan. Oh, log 10, numbernya dikurangin 1, maka di sini jadi 9, 9 tidak sama dengan 0, dan seterusnya. Jadi teman-teman bisa mengurutkan dan membayangkannya seperti itu. Nah, penggunaan ini kita bisa ubah atau kita modif sedikit supaya tidak ada lebih singkatnya dengan menggunakan namanya min-min. Nah, di sini dimana nanti numbers akan dikurangi 1. Teman-teman kalau misalnya mau ada pengurangan 1 bisa menggunakan number min-min. Kita akan cek, kita save dulu. Misalnya reload ulang supaya lebih pasti. Nah, hasilnya akan sama. Gimana kalau saya maunya 10 sampai 0? Ya, kalian bisa buat ketika number lebih besar daripada sama dengan 0 misalnya. Jadi selama number lebih besar dari sama dengan 0, maka dia akan console log. Kalau dia udah lebih kecil, dia akan nggak console log lagi ya. Nah, ini kita lihat dia dari 10 sampai 0. Seperti itu, teman-teman. Nah, inilah penggunaan while. Jadi mungkin yang perlu diperhatikan adalah hati-hati dengan kondisinya, jangan sampai dia forever loop atau dia ngelooping terus sampai tidak selesai ya. Jadi teman-teman harus membuat kondisi di mana nanti di statement harus ada yang dimanipulasi sehingga kondisi ini bisa selesai di keadaan tertentu. Tuh. Supaya tidak menimbulkan forever loop. Inilah contoh penggunaan while, teman-teman. Selanjutnya, kita akan lihat di sini ada do while loop. Ini mirip sama while loop, tapi ada sedikit berbeda. Nah, di sini kalau kita lihat dari flowchart terlebih dahulu, sini dari start kita langsung ke statement. Jadi teman-teman, kalau do while loop, dia akan menjalankan statement sekali dulu. Jadi kalau tadi while, kalau expression atau conditionnya tidak terpenuhi, maka dia tidak menjalankan sama sekali. Jadi bisa aja dia menjalankannya 0 kali. Nah, jika menggunakan do while loop, dia pasti akan menjalankannya 1 kali di awal. Nah, baru setelah jalan sekali, dia akan mengecek conditionnya. Jika conditionnya true, dia akan masuk lagi ke statement yang tadi, dijalankan, lalu dia cek condition sampai conditionnya bernilai false, baru dia akan end. Nah, penulisannya akan seperti ini. Do, buka kurung, di sini ada statementnya, baru tutup kurung, dan di sini while, ini adalah condition yang kalian harus dipenuhi untuk bisa kembali menjalankan statement ke atas. Kita akan coba langsung di Visual Studio Code dalam JavaScript. Nah, kita akan mengubah ini menjadi do while ya. Misalnya kita punya do tadi ya, kita buat dulu sintaksnya supaya teman-teman. Nah, di sini statement, di sini conditionnya. Nah, conditionnya adalah sama nih, number lebih besar sama dengan 0. Ya, terus di sini kita sama, kita akan console log. Ini juga teman-teman harus hati-hati jika teman-teman tidak memanipulasi suatu nilai dalam pengecekan conditionnya, maka dia bisa aja forever loop juga sama seperti while. Jadi hati-hati penggunaannya, jangan sampai dia tidak pernah selesai ya loopingnya. Di sini saya juga kasih number min-min supaya di sini dia akan makin lama akan mengecil dan akan lebih kecil daripada 0 gitu. Sini saya save. Ini saya komen dulu ya supaya tidak membingungkan. Ini saya lihat di sini. Ya, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Sama, hasilnya sama. Kita coba baca ya bareng-bareng. Di sini number 10, dia masuk ke do, dia langsung ngejalanin ya, tanpa ngecek apapun dia akan ngejalanin. Number 10, dia akan
nge-print di konsol yaitu 10, numbernya min jadi 9. Dia cek di sini 9 lebih besar nggak daripada 0. Makanya dia benar true, dia akan mengulang ini dan terus mengulang sampai dia dinilai min 1 sudah false, maka dia tidak mengulang kembali. Nah, kita lihat di sini perbedaannya jika while dan do while. Misalnya nih kita punya number lebih besar dari 10 gitu ya. Ini juga lebih besar dari 10. Ini ya, sama ya. Conditionnya kita buat sama dan kita lihat apa yang terjadi. Saya kasih supaya jelas. While di sini saya kasih do while. Oke. Kita lihat. Nah, di while dia tidak menjalankan apapun, sedangkan di while dia menjalankan konsol log 10. Kenapa? Karena tadi ya, while dia mengecek kondisi di awal. Jadi ketika dia pertama punya number 10, dia langsung ngecek numbernya lebih besar dari 10 nggak. Wah, ternyata lebih besar. Ternyata tidak lebih besar, maka tidak menjalankan statement ini. Dia akan langsung ke next baris code-nya. Sedangkan di sini di do while, di sini kita lihat dia akan selalu menjalankannya sekali. Jadi dia akan ngeprint dulu 10. Baru numbernya itu akan dimin jadi 9. Nah, 9 itu baru dicek lebih besar daripada 10 apa enggak. Jika tidak, maka dia akan keluar dari looping ini. Dan jika benar, dia akan baru looping lagi. Jadi teman-teman, itulah perbedaannya. Buat teman-teman yang masih penasaran dengan pembahasan materinya, bisa langsung aja join di miniclasscoding.id yang akan diadakan sebentar lagi nih. Di mini kelas, kita akan bahas materi lebih mendalam, dan teman-teman bisa langsung praktek atau latihan dari materi yang diberikan. Dan tanya jawab dengan fasilitatornya loh. Tunggu apa lagi, langsung aja ikutan, karena mini kelas di coding.id banyak yang free. Caranya gampang, teman-teman bisa langsung buka di www.coding.id, lalu klik event, dan pilih mini kelas yang kalian ingin ikuti, dan lakukan proses pemesanan mini kelas di website secara langsung. Atau, teman-teman juga bisa langsung download aplikasi coding.id di Play Store teman-teman, dan pilih mini kelas yang teman-teman mau ikuti. Daripada rebahan terus di rumah, mending nambah pengetahuan karena nggak ada ruginya untuk kita bisa belajar hal baru setiap harinya. Sampai di sini dulu ya, sampai ketemu di video selanjutnya.